Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ziza dengan akhiran NIM 059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Nutrisi ini dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu menyerap nutrisi melalui saluran pencernaan karena muntah yang tidak berhenti, diare berat, dan ataupun penyakit usus. Baik, selanjutnya adapun beberapa faktor risiko yang terkait dengan penggunaan nutrisi parenteral. Di antaranya yang pertama itu ada infeksi. Penggunaan kateter intravena untuk nutrisi parenteral dapat meningkatkan risiko infeksi, termasuk infeksi di tempat kateter dimasukkan, atau seperti sepsis atau infeksi sistemik. Kemudian yang kedua ada gangguan metabolik. Nutrisi parenteral dapat menyebabkan atau memperburuk gangguan metabolik seperti hiperglikemia atau gula darah tinggi, hipoglikemia atau gula darah rendah, atau gangguan elektrolit seperti hipokalemia atau kadar kalium rendah, atau hiponatremia atau kadar natrium rendah. Kemudian yang ketiga ada komplikasi kardiovaskular. Penggunaan nutrisi parenteral dapat berhubungan dengan risiko gangguan jantung atau pembuluh darah, seperti trombosis vena sentral atau gangguan cairan dan elektrolit yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Kemudian yang keempat ada hepatotoksisitas. Nutrisi parenteral jangka panjang dapat menyebabkan gangguan fungsi hati atau penyakit hati kolestatik, di mana aliran empedu dari hati itu terhambat. Kemudian yang kelima ada gangguan sistem pencernaan. Meski nutrisi parenteral tidak melibatkan saluran pencernaan, sistem pencernaan bisa mengalami atonia atau penurunan fungsi akibat tidak terpakainya secara langsung yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi ketika nutrisi parenteral dihentikan. Kemudian yang terakhir itu kekurangan nutrisi atau overload nutrisi. Pengaturan komposisi nutrisi dalam nutrisi parenteral harus sangat hati-hati. Kesalahan dalam proporsi makronutrien atau mikronutrien dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan nutrisi. Kemudian selanjutnya adapun patofisiologi dari nutrisi parenteral ini mencakup perubahan fisiologis yang terjadi dalam tubuh akibat pemberian nutrisi secara langsung ke dalam aliran darah. Nutrisi parenteral biasanya digunakan ketika saluran pencernaan tidak dapat digunakan secara efektif, dan ini melibatkan pengiriman nutrisi secara langsung melalui infus intravena. Nah, berikut adalah beberapa aspek patofisiologis yang terkait dengan nutrisi parenteral. Nah, yang pertama itu ada absorpsi dan metabolisme nutrisi. Ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu penyampaian nutrisi dan metabolisme hati. Nah, kalau penyampaian nutrisi parenteral mengalir langsung ke dalam aliran darah, sehingga semua komponen nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral harus disiapkan dalam bentuk larutan yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Kemudian yang kedua itu ada metabolisme hati. Nutrisi yang diberikan melalui nutrisi parenteral masuk ke hati lebih cepat dan dapat mempengaruhi metabolisme hati. Hati berperan dalam mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Penggunaan nutrisi parenteral jangka panjang dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan menyebabkan penyakit hati kolestatik. Kemudian yang kedua itu ada gangguan keseimbangan elektrolit dan cairan. Nah, ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, kalau untuk keseimbangan cairan itu pemberian cairan secara intravena dapat mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh. Perubahan dalam volume dan komposisi cairan dapat mempengaruhi tekanan darah dan keseimbangan cairan intra dan ekstraseluler. Kemudian ada elektrolit. Ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium dapat terjadi jika konsentrasi elektrolit dalam larutan nutrisi parenteral tidak tepat atau jika ada gangguan dalam regulasi elektrolit tubuh. Selanjutnya adapun indikasi nutrisi parenteral. Penentuan kondisi malnutrisi dan risiko malnutrisi dapat melalui perhitungan nutritional risk screening atau NRS tahun 2002. Beberapa kondisi yang berisiko mengalami malnutrisi dan mungkin memerlukan nutrisi secara intravena antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada gangguan penyerapan atau kehilangan nutrisi. Contohnya adalah sindrom usus pendek, pengeluaran cairan fistula saluran cerna lebih 500 ml per hari, serta gangguan mukosa usus halus yang disebabkan oleh radiasi atau kemoterapi. Enterapoti
akibat autoimun atau diare pada bayi yang sulit sembuh. Kemudian yang kedua ada obstruksi usus mekanis sumbatan lumen usus dapat terjadi karena penyempitan, perlekatan, inflamasi, kanker peritoneum, serta superior mesenteric artery syndrome atau penekanan duodenum oleh aorta dan arteri superior mesenteric. Oleh karena itu, pasien dengan obstruksi usus mekanis akan mengalami muntah berulang dan terbatas dalam menerima asupan secara oral. Kemudian ada pembatasan asupan oral dan enteral. Kondisi ini terjadi apabila pasien dengan iskemik usus dan pankreatitis berat. Kemudian selanjutnya ada gangguan motilitas. Gangguan motilitas dapat terjadi pada ileus berkepanjangan, pseudo obstruction, dan gangguan perlekatan usus yang berat. Kemudian ketidakmampuan mempertahankan akses enteral. Kondisi ini dapat terjadi pada pasien yang mengalami pendarahan aktif saluran cerna atau pada bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Kemudian yang terakhir itu ada waktu pemberian nutrisi parenteral. Rekomendasi waktu untuk memulai pemberian nutrisi parenteral adalah sebagai berikut. Yang terbagi menjadi 3 bagian, ada untuk orang dewasa, anak, dan bayi. Nah, untuk yang pertama itu ada dewasa. Ini pemberian nutrisi parenteral dapat mulai pada pasien dengan status gizi baik, stabil, namun tidak dapat menerima asupan oral atau enteral secara signifikan atau sekitar lebih 50% dari jumlah kebutuhan. Kemudian untuk anak itu sendiri, nutrisi parenteral dapat dimulai dalam 1-3 hari pada anak usia kurang 1 tahun dan dalam waktu 4-5 hari pada anak atau remaja yang tidak dapat menerima asupan secara oral atau enteral dalam jangka panjang. Nah, untuk kepada bayi itu, pada bayi dengan BBLR sangat rendah atau kurang dari 1.500 gram, nutrisi parenteral dapat mulai diberikan setelah kelahiran. Namun tidak ada data yang memadai terkait waktu pemberian nutrisi parenteral yang ideal pada bayi prematur atau bayi dengan kondisi kritis. Baik, mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya, kurang sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.